Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Kemarin kita telah membahas bab 1 mengenai sila-sila Pancasila. Sekarang kita masuk di bab 2 yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai makna, kedudukan, dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perundang-undangan lainnya. Baik, Bapak akan share screen materi yang akan Bapak sampaikan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Oke. Ya, Bapak. Oke. Nah, pada bab makna, kedudukan, dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bapak mengemukakan judul materi kita, yaitu menumbuhkan kesadaran kita semua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, lanjut. Ini kompetensi dasarnya nggak usah. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar pembukaan UUD 1945 yang saya tampilkan, kalian dapat menjelaskan makna, kedudukan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan cermat. Untuk tujuan yang kedua, setelah mengamati gambar tata tertib sekolah yang Bapak tampilkan, kalian dapat mengkonstruksi pemahaman pentingnya Undang-Undang Dasar bagi negara dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak, kalian dapat memahami makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Langsung saja, ini subbab yang pertama, yaitu kedudukan dan makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini Bapak tampilkan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba kalian baca dan kalian cermati. Bapak kasih waktu 5 menit. Silahkan nanti kalau sudah kalian mengemukakan pendapat kalian mengenai pembukaan. Silahkan kalian baca. Bapak kasih waktu 5 menit. Nah, baik, waktu sudah 5 menit. Di sini siapa yang mau mengemukakan pendapatnya setelah membaca pembukaan Undang-Undang Dasar? Silahkan. Saya, Bapak. Oke, silahkan. Siapa ini? Mbak Risma. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu terdapat tujuan negara Indonesia, Bapak. Oh ya, baik. Betul sekali. Kata Mbak Risma, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat tujuan dari negara. Kita buktikan bersama-sama ya, kita analisis bersama. Nah, seperti ini. Jadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat Pancasila sebagai dasar negara. Jadi di dalam pembukaan ini, dalam alinea terakhir itu terdapat Pancasila, memuat Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, pembukaan juga disebut preambul, seperti itu. Tahu tidak preambul itu apa? Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Jadi preambul itu pernyataan pengantar yang menjelaskan tujuan dari naskah pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi dia sebagai pengantar yang menjelaskan naskah dari Undang-Undang Dasar secara keseluruhan, seperti itu. Dan pembukaan itu memuat pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Jadi mengandung cita-cita luhur dari proklamasi.
Dan yang terakhir, pembukaan itu sendiri terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita next. Nah, ini makna alinea dalam pembukaan, yaitu makna alinea yang pertama, menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dalam menentang penjajahan. Dan untuk alinea yang kedua, yaitu menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Makna alinea yang ketiga, yaitu memuat bahwa kemerdekaan itu didorong oleh motivasi spiritual dan juga motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur supaya bangsa kita ini berkehidupan yang bebas, jadi terbebas dari penjajahan. Nanti bisa dibaca lagi, ada kata-kata yang memuat motivasi luhur untuk melepaskan diri dari penjajahan. Dan untuk alinea yang terakhir, yang keempat, memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Benar seperti yang dikatakan oleh Mbak Risma tadi, bahwasanya pembukaan itu memuat tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintahan negara. Jadi setelah merdeka ini, tujuan negaranya itu seperti apa sih yang akan diwujudkan, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu memuat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar ini untuk apa bagi negara. Dan yang ketiga yaitu bentuk negara yang akan diwujudkan, yaitu berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang terakhir yaitu memuat dasar negara, yaitu Pancasila itu sendiri. Baik, yang kedua, kita akan mengamati tata tertib sekolah sebagai sumber hukum di sekolah. Nah, di sekolah kita pastikan terdapat tata tertib di sekolah ya. Coba kalian amati tata tertib sekolah yang Bapak tampilkan. Boleh kalian juga menunjukkan salah satu deh tata tertib di sekolah kita apa? Ayo silakan dijawab. Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, apa Mbak Maulita? Salah satu tata tertib di sekolah itu laki-laki tidak boleh berambut gondrong. Ah, benar. Ada lagi? Silakan. Nah, benar apa yang dikatakan Mbak Maulita tadi merupakan salah satu tata tertib di sekolah. Dan apa sih fungsi dari tata tertib di sekolah? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi Bapak jelaskan bahwa kehidupan dalam sekolah ini kita ibaratkan dengan kehidupan di sebuah negara. Jadi keduanya memiliki peraturan. Jika kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib di sekolah, maka kehidupan dalam suatu negara akan diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Dan setiap bangsa yang merdeka itu akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok, yaitu kita namakan dengan negara. Jadi pola kehidupan kelompok dalam bernegara itu perlu diatur dalam suatu naskah, yaitu naskah atau aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia, kita namakan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Seperti yang kita bahas pada materi. Nah, kita saat ini lanjut membahas kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa sih Undang-Undang Dasar 1945 itu? Jadi, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Jadi UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bukan satu-satunya hukum dasar. Di samping hukum dasar tertulis, pasti ada hukum dasar yang tidak tertulis. Seperti apa? Misalnya, siapa yang tahu hukum dasar yang tidak tertulis? Ya, benar sekali. Jadi norma-norma itu merupakan hukum dasar yang tidak tertulis. Jadi hukum dasar yang tertulis dan yang tidak tertulis harus sama-sama kita lakukan dan kita wujudkan. Seperti itu. Nah, ini merupakan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945. Yaitu yang pertama sebagai alat kontrol. Alat kontrol apa? Alat kontrol untuk mengatur hukum yang lebih rendah yang berlaku itu apakah sesuai ataukah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai hukum yang tertinggi. Jadi kita tadi kan menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan sumber dari segala sumber hukum yang tertinggi di Indonesia. Di bawahnya itu ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Nah, Undang-Undang Dasar sebagai alat kontrol untuk mengontrol apakah peraturan-peraturan lain di bawahnya tadi sudah sesuai atau bahkan bertentangan dengan undang-undang seperti itu. Dan yang kedua sebagai alat pengatur untuk mengatur jalannya pemerintahan atas legalitas formal. Jadi apabila sebuah negara itu pasti perlu dan harus ada peraturan. Jika tidak ada peraturan, maka sebuah negara akan kacau, menjadi negara yang semrawut, tidak bisa mewujudkan apa tujuan dari berdirinya negara tadi, seperti itu. Dan yang ketiga, sebagai alat penentu, yaitu penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Jadi Undang-Undang Dasar ini mengatur kita berperilaku agar tidak menentang hak-hak dari setiap warga negara, aparat negara, seperti itu. Di sini siapa yang tahu hak dari warga negara itu apa saja? Boleh disebutkan, silahkan. Mungkin siapa ini? Mbak Risma, Mbak Maulita. Salah satu deh. Hak memperoleh pendidikan, Bapak. Nah, benar. Apa ada lagi? Hak untuk berpendapat, Pak. Nah, benar. Jadi Undang-Undang Dasar itu sebagai alat penentu. Jadi kita itu bisa mewujudkan hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk berpendapat, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi tidak akan ada penindasan sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin itu saja sih materi yang Bapak sampaikan. Nah, sudah habis ini materinya. Mungkin ada pertanyaan, Bapak kasih kesempatan 1 pertanyaan sebelum waktu kita habis. Silahkan. Saya, Pak. Silahkan, Mbak Maulita. Saya ingin bertanya tentang preambul, Pak, karena saya belum paham. Oh, oke. Jadi gini, preambul itu merupakan pernyataan pengantar. Jadi dalam pembukaan itu kan disebut juga preambul. Nah, apa sih preambul itu? Preambul itu seperti sebuah pernyataan pengantar lah, pengantar sebelum Undang-Undang Dasar. Jadi kan pembukaan itu di atas dari Undang-Undang Dasar, ditaruh paling awal nih ya. Jadi itu seperti pernyataan yang menjelaskan tujuan, makna, dan juga filosofi yang mendalam bagi undang-undang itu sendiri. Jadi menjelaskan apa sih undang-undang itu di dalamnya itu. Jadi pernyataan sebelum lanjut ke undang-undang seperti itu. Apakah sudah jelas, Mbak Maulita? Baik, sudah jelas, Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya untuk pertemuan kali ini. 1 pertanyaan aja karena waktunya sudah habis juga. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada kurangnya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Terima kasih, kasih Bapak. anak-anak.